Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Nah, pada video kali ini atau di modul ini, teman-teman akan belajar tentang pembelajaran yaitu Microsoft PowerPoint. Yang dimana di sini pembelajaran itu yaitu pembelajaran dasar dan pengetahuan tentang Microsoft PowerPoint ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui dan juga ingin mendalami tentang PowerPoint ini, nanti teman-teman bisa menyimak modul-modul ataupun pembelajaran pada playlist di channel ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama-tama teman-teman harus mengetahui dulu aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Nah, sebelum masuk ke penjelasan Microsoft PowerPoint, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan dasar presentasi ataupun penyampaian. Jadi presentasi ataupun penyampaian di sini yaitu lebih ke bagaimana cara memberikan informasi kepada audiens ya. Jadi di sini presentasi adalah suatu jenis komunikasi yang dimana ada pembicara yang menyampaikan pesan ataupun informasi. Jadi di sini ada pesan yang disampaikan dan ada penerima dari pesan tersebut. Artinya orang yang menyampaikan pesan disebut dengan presenter ya. Perlu digarisbawahi, orang yang menyampaikan pesan ataupun menyampaikan informasi dalam bentuk berbicara depan publik itu disebut yaitu presenter. Dan seorang penerima pesan itu disebut dengan audiens ya. Ini harus digarisbawahi. Jadi presentasi itu bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens ya. Jadi di situ ditekankan ya, disampaikan bahwa presentasi bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiens. Bagaimana caranya? Dengan kita mempelajari bagaimana teknik presentasi itu, baik itu presentasi secara langsung atau menggunakan penjelasan ataupun papan, atau di sini yaitu presentasi secara digital dengan menggunakan aplikasi ataupun dengan menggunakan media seperti PowerPoint ini. Oke, di sini tujuan dari sebuah presentasi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi presentasi itu memiliki tujuan. Nah ya, berbagai macam tujuan presentasi itu di sini antara lain yaitu pertama yaitu bertujuan untuk edukasi. Artinya di sini teman-teman kalau misalkan ada seorang dosen ataupun guru menyampaikan presentasi, nah itu disebut dengan presentasi yang bersifat edukasi atau pendidikan. Atau misalkan teman-teman ada sebuah seminar, nah pemateri dia mempresentasikan sebuah hasil karya ilmiah ataupun hasil pengalaman mereka, itu disebut dengan yaitu sharing session. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa presentasi bertujuan untuk pertama edukasi, yang kedua yaitu memberikan informasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi yaitu memberikan informasi kepada teman-teman mengenai misalkan pengalaman ataupun hasil dari pembelajaran seseorang. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi. Jadi di sini mungkin teman-teman saya kasih contoh ya, mungkin teman-teman sering memberikan ataupun meluangkan waktu teman-teman untuk pergi ke tempat pengajian ataupun ke tempat-tempat yang bersifat perkumpulan gitu. Dan di sana itu tujuannya untuk memberikan misalkan pencerahan ataupun memberikan silaman kolbu ataupun memberikan ilmu-ilmu agama yang diberikan atau disampaikan oleh para ustaz atau tukang ataupun orang-orang yang berceramah ataupun berpidato. Jadi itu ya tujuan presentasi ya. Kemudian di sini yaitu, nah bagaimana cara melakukan presentasi? Yang pertama yaitu melakukan presentasi di sini ada beberapa macam. Di antaranya yaitu ada oral. Jadi oral ini itu disebut dengan presentasi dengan berbicara. Nah, jadi dia berbicara tentang bagaimana cara tips ataupun bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat ilmiah dan lain-lain. Yang kedua yaitu presentasi dengan cara visual. Nah, di sini teman-teman saya menjelaskan bahwa presentasi dengan cara virtual ini itu sama halnya gitu berprestasi dengan menampilkan sesuatu, baik itu berupa gambar, video dan sebagainya.
Ya, jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu ada presentasi dengan menggunakan teks. Jadi di sini presentasi itu menggunakan teks, yang dimana di sini presentasi itu menggunakan media teks seperti selembaran ataupun mungkin coret-coretan di dalam suatu papan ataupun ataupun board, yang dimana di situ nanti memberikan informasi berupa teks ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu kita akan memasukin materi yaitu pengenalan tentang Microsoft ya, yang dimana di sini kita bahas tentang salah satu aplikasi Microsoft yang digunakan untuk presentasi ya. Di sini yaitu aplikasinya bernama PowerPoint. Mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui PowerPoint itu apa, jadi PowerPoint itu adalah perangkat presentasi yang paling populer pada saat ini. Dengan PowerPoint, Anda dapat membuat presentasi dengan praktis dan cepat dengan tampilan yang profesional dan menarik. Anda teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman ingin melakukan presentasi, baik itu presentasi tugas ataupun seminar tugas akhir ataupun ujian, skripsi dan lain-lain, itu harus menggunakan presentasi yang interaktif. Nah ya, di zaman sekarang itu presentasi harus menggunakan, kebanyakan ya harus menggunakan yaitu aplikasi PowerPoint ataupun dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu ya. PowerPoint adalah sebuah software yang dimiliki oleh Microsoft yang dibuat untuk membuat sebuah presentasi secara praktis dan juga cepat dengan tampilan profesional. Oke, selanjutnya di sini. Nah, apa sih manfaat dari PowerPoint itu? Nah, banyak sekali manfaat ya. Kalau kita uraikan manfaat itu banyak sekali. Tapi di sini beberapa manfaat dari PowerPoint itu, yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam membuat presentasi. Ya, artinya di sini kita menggunakan aplikasi ataupun software ini untuk membuat sebuah presentasi dengan materi yang kita punya ataupun dengan bahan ajar yang kita punya. Kemudian yang kedua yaitu membuat materi presentasi dengan mudah atau mudah diakses. Artinya di sini kalau misalkan teman-teman membuat sebuah materi, nah itu nanti bisa dituangkan tuh ke presentasi menggunakan PowerPoint. Kemudian yang ketiga yaitu membuat presentasi dalam bentuk format slide yang menarik. Artinya di aplikasi PowerPoint ini teman-teman nanti bisa mengatur tuh, ada animasi, kemudian ada pop up dan lain-lain di aplikasi PowerPoint ini. Nah, di situ teman-teman nanti bisa mengedit bentuk tulisan, kemudian menambahkan foto dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu membuat cerita lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Artinya kalau teman-teman melihat dari manfaat PowerPoint ini, itu teman-teman bisa menambahkan sebuah ilustrasi dalam sebuah presentasi itu. Jadi kalau misalkan orang itu lebih tertarik dengan gambar bukan dengan tulisan ya. Jadi kalau misalkan orang melihat gambar sebuah botol ataupun sebuah gelas, mereka tahu itu gelas. Nah, tapi gelas itu fungsinya apa? Nanti kita bisa jelasin secara bahan kita atau materi kita dengan menggunakan display gelas itu gitu. Gelas itu misalkan contohnya untuk apa, fungsinya dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi membuat presentasi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu mempengaruhi audiens atau pendengar. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah presentasi dengan menarik dan dengan gambar-gambar yang menjurus ke ininya dan lain-lain, itu nanti teman-teman bisa memanfaatkan manfaat dari presentasi ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada versi dari Microsoft PowerPoint itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat di sini Microsoft PowerPoint itu sudah ada sekitar beberapa ratus tahun yang lalu ya, atau beberapa ribu tahun yang lalu. Yang dimana di sini yang pertama yaitu PowerPoint dengan versi 1.0 di tahun 1987. Kemudian beralih ke tahun 1990. Kemudian beralih ke tahun 2000 dan yang terakhir yaitu sekarang yaitu tahun 2019 ya. Mungkin ada versi terbarunya. Itu sudah sangat-sangat mudah membuat presentasi. Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan 2019 atau 2013 ke atas. Mungkin teman-teman juga banyak di laptopnya menginstal 2010 karena lebih mudah dan kompatibel. Itu tidak masalah. Yang penting kita bisa melakukan presentasi dan juga membuat presentasi nanti ketika praktek.
Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja sih yang terdapat dalam presentasi dalam PowerPoint ini. Yang pertama, kalau teman-teman mau membuat sebuah PowerPoint, teman-teman harus mengakses dulu nih, di mana tempatnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, di sini ada Windows 7 ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Teman-teman harus mengklik terlebih dahulu tombol start, kemudian memilih aplikasinya, kemudian nanti menjalankannya. Nah, kemudian kalau setelah menjalankannya, kemudian nanti teman-teman bisa melihat nih. Di sini terlihat bahwa beberapa penjelasan dari tampilan dari aplikasi PowerPoint ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada PowerPoint 2010 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi pertama saya akan jelasin dari paling atas. Yang paling atas ini atau menu dan juga tampilan yang paling atas ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi teman-teman bisa melakukan save dari pekerjaan teman-teman, mengunduh, kemudian mengembalikan pekerjaan yang salah ataupun proyek-proyek yang salah bisa teman-teman gunakan. Dan di sini juga teman-teman bisa langsung melakukan presentasi dengan mengklik tombol present ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada menu bar. Jadi di sini adalah menu-menu yang teman-teman akan gunakan nanti untuk membuat sebuah presentasi yang menarik. Di menu bar ini teman-teman bisa menambahkan foto, video, gambar ataupun segala bentuk media yang teman-teman inginkan ya. Jadi di menu bar ini itu ada file, home, insert dan lain-lain ya. Nanti kita akan pelajari. Oke, yang ketiga yaitu ada menu ribbon. Nah, ribbon ini berisikan sebuah entitas dari menu bar ini. Jadi kalau misalkan kita klik home, nanti akan kelihatan tuh apa saja yang ada di sini. Misalkan di sini ada menu card, kemudian copy dan lain-lain. Ada layout, reset, selection dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nanti kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada slide. Jadi di sini slide yang dimana teman-teman nanti slide ini tempat teman-teman penanda dari slide berapa tempat teman-teman bekerja atau slide berapa tempat teman-teman melakukan aktivitas menambahkan slide teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada lembar kerja. Jadi ini namanya lembar kerja ya. Di lembar kerja ini nanti teman-teman di situ bisa mengedit. Misalkan edit untuk titel, untuk judulnya, kemudian menambahkan foto, video dan juga membuat sesuatu yang baguslah untuk ditampilkan. Jadi seperti itu ya. Dari penjelasan ini, mungkin untuk video penjelasan PowerPoint cukup sampai di sini, dan inilah video pertama yang dimana nanti akan ada video-video selanjutnya yang dimana saya akan buatkan untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin belajar PowerPoint dari dasar. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.